Halo. Oke, yang udah datang coba videonya nyalain dulu ya. Ada Vida mana Vida? Vida, oke. Cecil, mana Cecil? Cecil ada nggak? Sabila? Sabila? Ervi? Nah, Ervi ada. Tidak ada. Hari ini sepi amat. Kak, izin sebentar Kak, mau pindah tempat di sini rame. Ya udah pindah dulu, G. Zahra? Cecil, Zahra mana nih? Oke, jadi hari ini pertemuan terakhir ya. Peluang. Nah, abis ini sih sebenarnya ada kelas lanjutan yang super intensif, tapi mungkin ada yang ikut, ada yang enggak ya. Nah, jadi buat hari ini materi ini peluang, kalau ada yang nggak ngerti langsung tanyain aja sebanyak-banyaknya ya. Jadi jangan sampai apa namanya nggak. Itu Sylvia ada siapa tuh? Ada anak-anak cowok. Oke, jadi apa namanya? Jangan sampai nanti ikut kelas, habis itu nggak ngerti terus nggak bisa nanya lagi kan. Gitu. Kecuali yang ikut super intensif ya, masih bisa lanjut tanya ya. Oke, ya udah kalau gitu kita mulai aja deh ya. Bahasan hari ini lanjutin yang minggu lalu peluang. Sip, ya aku matiin dulu. Nah, kita bahas dari soal yang nomor 7 yang minggu lalu dulu ya. Mudah-mudahan masih pada ingat. Coba dari Zahra, ada Zahra? Zahra ada nggak? Vida deh, Vida. Vida ada? Halo, halo. Ini kok suaranya nggak kedengeran nih? Ini aku yang error atau gimana? Vida nggak ada mic-nya atau rusak? Ervi? Ervi? Ada Kak. Nah, Ervi deh. Ervi dulu. Coba yang lain yang mic-nya belum nyala, coba diperbaiki dulu ya. Nomor 7. Dalam suatu kotak terdapat 100 bola. Diberi nomor 1 sampai 100. Jika dipilih satu bola secara acak, maka peluang terambilnya bola dengan nomor yang habis dibagi 5. Tetapi tidak habis dibagi 3 adalah gimana nih Ervi? Jadi kan yang total eventnya kan 100. Ya, total event. Ini favorable event. Totalnya pasti kan 100 ya, karena ada 100 bola. Nah, tinggal favorable event-nya gimana nih? Yang favorable events-nya aku jabarin satu Kak. Oke, gimana? Jadinya 5, 10, 15, 20, 25. Kelipatan 5 ya, berarti ada berapa tuh kalau ada kelipatan 5 dari 100? Ada 20. Iya. Dan 100 bagi 5 aja ya. 20. Nah, terus? Terus kan aku jabarin satu Kak. 5 Mm-mm. sampai 50. Jadi yang nggak bisa itu ada 3, 15, 30, 45. Lah, terus itu aku kaliin 2. Kenapa dikali 2? Soalnya kan butuh sampai sampai 100 kan kurang 50 kan. Jadinya aku kali 2. Boleh, atau bisa juga ya udah dilanjutin gitu kan ya, sama aja ya. Iya. 10, ini kelipatan 15 ya sebenarnya ya. Jadi ini KPK, sebenarnya KPK dari 3 dan 5. Gitu. Jadi kan kalau KPK 35 bisa dibagi 5, bisa dibagi 3 gitu kan. Itu ada 75 sampai 90 ya.
Total ada? Ada 6. Iya, habis itu di? Habis itu dikurangin. Karena ditanyanya yang nggak habis 3 kan ya, jadi yang ini dikurangin. Jadinya 14. berarti jawabannya yang 7/50. sip, 7/50. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Bisa semuanya, lanjut. Zahra, nggak ada mic kah? Cecil ada nggak Cecil? Ada, Kak. Nah, sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola kuning. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambil 2 bola merah dan 1 bola biru adalah total event-nya dulu nih berapa nih? Maaf Kak, nge-lag total apanya? Total events. Yang di bawah nih kan peluang total favorable events dibagi total events. Nah, sekarang total events dulu coba cari. Gimana? -12 Kak. Caranya? Caranya gimana? Nah, ini nih yang di bawah. Semua kejadian yang mungkin terjadi gitu kan ya. Total events tuh. Jadi bukan yang favorable dulu nih. Yang kejadian yang mungkin terjadi aja dulu. Ada berapa nih total? Ada berapa bola nih? Yang di kotak itu? Total ada berapa bola? 12 ya kan? Mau diambil 3 kan? 3 bola sekaligus. Berarti total events-nya berapa? Apakah 12? Kalau 12 kan berarti 1-1 kan ngambilnya? 4 ya, Kak. Caranya gimana nih? Ayo ingat nggak, Cecil? Tadi yang bilang 4 gimana caranya? Ya itu kan diambil 3 bola sekaligus, Kak. Terus? Jadinya? Jadi 12 bagi 3 gitu. 12 bagi 3. Bukan ya? Ini yang, siapa nih? Minggu lalu ikut nggak kelasnya? Ikut sama Atar, ikut ya? Ya. Ayo, ini coba dibayangin ya, Aku gambar deh, kayak udah pada lupa mungkin. 12C3 bukan sih Kak? Iya, 12C3 ya. Ini ada 5 bola merah nih, misalnya merah pertama, merah kedua, merah ketiga. Terus ada 4 bola biru. Biru pertama, biru kedua, biru ketiga. Nih, aku review lagi ya. 3 bola kuning. Ini nggak ada warna kuning ini aja deh. Kuning 1, kuning 2, kuning 3 gitu kan. Total ada 12 bola. Terus kalau diambil 3 bola sekaligus, itu kan kemungkinannya bisa gini. Misalnya bola biru 1 yang keambil. Habis itu merah 1 bisa. Kuning 1 bisa. Bisa juga misalnya merah semua ya bisa aja gitu kan. Pakai kombinasi ya, Kak? Iya. Ini kan banyak banget. Waduh, ngitungnya susah gitu ya. Jadi bedain sama kalau cuma diambil 1 bola. Oke. Kalau misalnya cuma diambil 1 bola, ya udah kemungkinannya 1-1 doang kan. Yang 1, yang 2, yang 3 dan seterusnya. Nah, itu bisa 12, bisa. Gitu. Nah, kalau 12 bagi 3 ya itu dari mana nggak tahu deh. Oke, jangan lupa nih konsepnya ya. Berarti 12C
3 gitu kan. Atasnya gimana nih? Sesil, ingat nggak sesil? Kombinasi, konsep kombinasi. Kalau yang merah 5C2. Iya, yang merah berarti 5C2 ya. Yang biru? 4C1. Iya, 4C1. Dan ini dikali ya. Karena kejadiannya ini berbarengan ya. Oke, bawah dulu jadi berapa nih? 12, 11, 10, 9 faktorial per 9 faktorial 32 kan. $220 ya, Kak. Coba, ini coret-coret. 6. Berapa nih? Yang di bawah? Berapa? Kok 6 sih? Sorry. 2. Iya benar, 220 kan. Nah, yang di atas 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial 2 kali 1 kali 4 3 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial. Coret. Terus ini bisa dicoret juga, ini coret juga. Jadinya 10 dikali 4. 4, jadinya 40. Terus tuh, berapa nih? Coret-coret 2/11. 2/11 ya, yang D. Sip, sampai sini ada yang mau nanya? Lanjut, nomor 9. Vida, coba Vida, mic-nya udah bisa belum? Vida, atar dulu. Iya, Kak. Nah, suatu panitia yang terdiri dari 4 orang dengan rincian seorang sebagai ketua, seorang sebagai sekretaris, 2 orang sebagai anggota. Akan dipilih dari 3 pria dan 3 wanita. Jika ketua panitia harus wanita, jadi ketuanya wanita, sekretarisnya harus pria, maka banyaknya susunan panitia yang berbeda yang dapat dibentuk. Gimana nih? Pilih ketua dulu coba. Pilih ketua caranya? Permutasi ya, Kak. Ayo, permutasi kombinasi. Ingat permutasi apa, kombinasi Oh, apa. kombinasi ya. Ketua, Berarti ketua panitia harus wanita. Nah, gimana nih? 3 kombinasi 1. Iya, 3C, 1 kan? Terus Ya. sekretaris sekarang. Sama 3C1. 3C1. Terus anggota. Anggotanya berapa, Kak? 2 ya? 2 orang anggota yang dipilih. 6C2. Yakin? Kan udah dikurangi 2 ya, Kak. Berarti 4C2. Iya, tinggal 4 ya. Karena udah dipilih di ketua dan sekretaris kan. Ini dikali ditambah. Tambah ya, Kak? Yakin? Kenapa? Kenapa ditambah?
dia berbarengan atau enggak nih? Susunan panitianya. Berarti dikali, Kak. Berbarengan. Iya, dikali ya, berbarengan ya. Karena kalau kita bikin pohon, pokoknya misalnya si ketua kan wanita, misalnya ada wanita A, wanita B, wanita C. Pria misalnya D, E, F gitu ya. Kan nanti dia gini, A, D, E. Kemungkinannya gini kan, bercabang. Kalau kayak gini kan, satu kemungkinan ada 3 kemungkinan lagi, pasti dikali ya. Maksudnya berbarengan gitu ya. Enggak bukan kejadian yang berbeda. Jadi jawabannya 3C1 berapa? 3C1 3. 4C2 4C2 4. 4. 4, 3. 4 ya? Kok 4 sih? Berapa tuh harusnya? 6. 6 ya? Berarti totalnya? 9 kali 6. Berapa? 54. Iya, 54 ya. Sip, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Bisa? Semua bisa? Oke, nah ini nomor 10 aku skip dulu ya, soalnya agak kompleks, nanti biar nggak keburu pusing kalian ya. Jadi aku coba bahas tes yang lebih gampang dulu nih, dan konsepnya permutasi unsur sama dan permutasi siklis, oke? Nah, sekarang unsur sama dulu nih. Unsur sama, nah coba kita bandingin ya. Kalau yang permutasi biasa, dia nggak ada unsur yang sama kan, jadi misalnya A, B, C, kita mau dudukin nih gitu si orang ini. Urutannya ada gimana aja, ini kan tinggal diisi 3, 2, 1 gitu ya. Jadinya 6 kan ya. Terus kalau kita urutin jadi gini ya, A, B, C, A, dan seterusnya. Nah, tapi kalau sekarang A, B, A nih. Jadi ini ceritanya bukan orang ya, tapi misalnya dia huruf gitu. Terus kita mau bikin password gitu ya. Passwordnya gampang banget sih ya, cuman 3 huruf. Nah, kira-kira urutan yang mungkin gimana aja nih? Kalau A, B, A, coba. Bisa apa aja? A, B. A, terus? A, B. B. A, B, Kak. Oh, A, B. Terus? A, B, 1. B, A. B, A, 2. Terus? Satu 2. lagi? A, B, A ya? Berarti total ada? 3. 3, ini kan ya. Nah, jadi sebenarnya permutasi unsur sama, ini rumus umumnya. Ini setelah kalian cobain ke beberapa kasus ya, ini kasusnya aku cuma contohin 1 doang. Nah, dia itu n faktorial dibagi lagi dengan unsurnya yang sama, misalnya ada K, L, M, dan seterusnya ya. Maksudnya apa nih? Ini banyaknya unsur yang sama. Banyaknya suatu ya, suatu unsur. Unsur yang sama ya. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi yang permutasi biasa, ini kan 6 ini kan 3 faktorial aja ya. Gitu ya. Nah, kalau yang ada unsur samanya, dia tuh dari 3 faktorial ini dibagi lagi dengan yang unsurnya sama. Kalau tadi kan A ya. Nah, A-nya ada berapa? Banyaknya, ada 2 gitu kan ya. Makanya dibagi 2 faktorial.
Inilah hasilnya nanti dapat 3 kan? Gitu. Nah, kalau misalnya ada lebih dari satu unsur yang samanya, ini kalian kali lagi nih, bisa L gitu ya, bisa M dan seterusnya gitu, sebanyak unsur yang samanya ada berapa. Oke, misalnya nih, kalau Mississippi, terus kita mau acak adut ya, acak adut si urutan ininya, urutan huruf ya, urutan huruf. Nah, berapa banyak urutan yang bisa dibentuk gitu kan dari Mississippi ini. Oke. Nah, dia kan ada unsur yang sama juga nih. Kok M sih salah. I ada nih, ya kan unsur yang samanya. Ada 4 pula. Yang S juga ada kan. Nah, berarti kira-kira banyaknya urutan gimana? Atasnya dulu nih, atasnya apa nih? 9 faktorial. Ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 faktorial, bawahnya? Dari yang I dulu ya, Kak. Iya, boleh. 4 faktorial. Iya, yang I 4 faktorial, terus yang S? 7 faktorial. Udah. Jadi ini yang I ya. Ini yang S. Udah deh, tinggal kita hitung. 9, 8, 7, 6, 5, 4 faktorial gitu kan. 4 faktorial, 3 dikali 2. Coret. Ini coret. Udah. 9 kali 8 kali 7 kali 5 gitu kan. Tinggal dihitung. Oke? Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Ini di tes ada nggak ya yang permutasi unsur sama? Bentar. Nah, nggak ada. Tapi, nah di TO nih ada nih. Tapi ini TO, sebenarnya TO yang untuk yang anak yang lama ya. Dari TO pertama yang awal banget. Tapi, jadi mungkin kalian nggak pernah lihat. Tapi coba kita bahas nih ya. Ini ada unsur yang sama juga soalnya. RB sedang menulis bilangan yang terdiri dari 5 angka. Jika angka yang bisa digunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan pada bilangan tersebut terdapat tepat 2 angka 5. Tepat 2 ya. Dan tepat 2 angka 9. Berapa banyak kemungkinan menulis bilangan tersebut? Kan berarti ada 5 slot nih ya. 5 slot. 2 diantaranya ini angka 5 gitu ya. Entah yang mana gitu. Angka 5, 2 angka 9. Nah, ini kan berarti unsur yang sama ya. Unsur yang sama ya ini ya. Kira-kira gimana nih guys? Coba dijawab bareng-bareng aja. Nah, sekarang masalahnya bedanya sama yang tadi. Mana ya? Yang tadi contoh nih. Mississippi. Nah, bedanya kan ini udah pas ya. Jadi dia ada 9 huruf buat 9 slot gitu. Jadi udah pas nih. Nah, kalau yang di sini dia nggak pas nih. Jadi dia ada berapa huruf ya? Berapa angka nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka. Tapi cuman ada 5 slot. Nah, dipikirin coba, dibayangin dulu. Ini kira-kira gimana? Pakai kombinasi dulu, Kak. Kombinasi enggak, karena ini kan urutan berarti ngaruh ya ininya ya. Apa namanya? Si
urutannya, maksud urutannya kan ngaruh dia. Oke, tapi yang jelas ini pasti 5 sama 9 nih pasti ada kan. Misalnya di sini nih. Ini misal ya, bukan yang ininya ya. Misalnya di sini gitu kan. 9 bisa di sini, misal. Salah satu contoh ya. Bisa juga nggak gini, bisa juga misalnya 5 9 5 9 gitu kan. Nah, tinggal yang ini gitu, yang di sini nih gimana? Berarti urutan nggak ngaruh dong, Kak? Loh kok nggak ngaruh? Kenapa? Ini ngaruh nih dua bilangan yang berbeda. Kan banyak kemungkinan menuliskan bilangan. Ini beda gitu. Dan ini kemungkinannya banyak kan. Si 5959 bisa aja. Ini salah satu aja ya. Salah dua ini. Salah tiganya misalnya. Bisa gini 9559. Nah, terus di sini angka lain. Nah, kan bisa kan, jadi banyak kan dia. Kemungkinan si letak 95-nya banyak. Nah, terus dikombinasi lagi ada angka lain nih, gitu. Angka lain ini sendiri, dia kemungkinannya ada berapa? Nggak kedengeran, sorry, kecil banget suaranya. Gimana? Digedein dikit, coba. Halo, halo? Nggak kedengeran tadi. Aduh, kecil banget. Coba dideketin mic-nya atau digedein suaranya. Atau di chat deh, boleh deh, di chat deh. Kalau masih ini, kecil. Mana chatnya nih? 7 faktorial bukan Kak. Apanya nih 7 faktorial? Kalau 7 faktorial kan dia 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa 7 faktorial? Ini kita kombinasiin cara jangan kombinasi deh, nanti dikiranya kombinasi yang satu lagi. Ngegabungin cara dengan ngisi slot dengan yang tadi permutasi unsur sama. N-nya itu ya. Cara ngisi slot dengan permutasi unsur sama. Yang lebih gampang deh, permutasi yang unsur samanya dulu nih. Unsur sama. Anggap satu huruf satu angka lagi nih si A dulu ya. Anggap si A dulu nih. Ya. Nah, kalau gitu dia banyaknya bilangan berapa? Pakai tadi permutasi unsur sama. Gimana guys? Ada 5 slot. Ada 2 angka 5, 2 angka 9. Berarti 5 faktorial. 5 faktorial. Dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. Faktorial kan? Karena kan ada 2 ya. Ada 5 sama 9. Coba 5, 4, 3, 2 faktorial, 2 faktorial, 2, 1. Coret, 2. Jadinya 30. 30 kan. Nah, tapi kan ini si A ini kan dia bisa angkanya berapa aja nih kemungkinannya. Kan nggak cuma A doang kan. Dia bisa apa aja. Jika angka yang bisa digunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti si A ini kira-kira bisa apa aja angkanya. Satu, dua. Terus?
4, terus 6, 7, 8. 6, 7, 8 kan? Nah, berarti kira-kira di sini berapa nih kemungkinannya? 7. Iya, 7 ya. 7 jadinya. Nah, berarti ini dari permutasi unsur sama itu dikali aja dengan 7 gitu kan. Hasilnya? By the way, ini nggak ada di jawaban emang. 210 ya. Ini jawabannya nggak ada nih, jadi yang benar 210. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Dapat 7 itu dari mana ya? Ini kan kemungkinannya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Bukan bisa 5, bisa 4, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Jadi untuk satu urutan ini nih, misalnya ada satu urutan 9, 5, 5, 9 gitu kan. 9, 5, 5, 9. Ini kan angka terakhirnya bisa 1 ya kan. 9, 5, 5, 9, 2, 9, 5, 5, 9, 3, terus 4, 6, 7, 8 gitu kan. Untuk satu kombinasi ini aja, satu urutan ini aja bisa 7 gitu. Bisa 7 angka nih, jadi 7 bilangan. Ya kan? Belum yang lain-lain gitu kan. Makanya dikali 7. Gitu. Ngerti nggak? Ya, ngerti Kak. Makasih. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Mau tanya, Mm-mm. kalau yang posisi si 9595 ini itu kita ngitungin dulu nggak Kak? Iya, ini tadi dihitungan pakai yang permutasi unsur sama nih. Jadi yang 30 ini kita udah kombinasiin, udah ngitung nih, bisa 9559 gitu kan. Terus ada satu angka di sini. Bisa juga misalnya, oh angkanya yang lainnya di tengah gitu. Atau di pinggir sini, atau nanti di sini juga bisa 5599. Nah itu terus ini ada 30 urutan gitu ya, totalnya. Tapi kan tentu aja kita nggak bisa satu-satu kan. Kalau mau satu-satu boleh sih coba di itu. Coba dites ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ini dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Inilah dia yang 30. Bisa ngerti semuanya? Oke, nanti coba ini di screenshot aja. Kalian kerjain soal yang sebelah kanan ya. Ini mirip-mirip, by the way. Biar nggak lupa nih. Oke. Lanjut. Nah, tadi kan yang tentang unsur sama ya, permutasi unsur sama. Coba sekarang kita lihat permutasi siklis. Siklis. Maksudnya gimana sih siklis? Siklis itu maksudnya ngelingkar gitu ya. Melingkar. Jadi, misalnya biasanya kita posisi duduknya berbaris ya. Barisan gini. Nah, ini udah kelihatan gimana urutannya kan ada 6 urutan yang berbeda. Tapi kalau misalnya mejanya bundar nih. Mejanya bundar, terus ada 3 tempat duduk. Nah, apakah juga 6 urutan yang berbeda? Kita lihat. Ini coba di ini dulu. Copy dulu deh. Kok gini deh. Bentar ya. Nah, misalnya gini. Terus ini kan bisa aja si A di sini ya kan, si B di sini, si C di sini ya kan, bisa kayak gini. Bisa juga si A di sini, si C-nya di sini. Jadi C-nya di kirinya A ya. B-nya di kanannya A. Bisa juga B ya sekarang di sini. A-nya di sini, C-nya di sini. Terus B ini C, ini A gitu kan. Bisa C sekarang.
terus ini A, ini B, ini B, ini A. Gini. Nah, tapi coba perhatiin deh. Ini kan sebenarnya kalau kayak gini kita mejanya bundar ya, mejanya bundar berarti kita acuannya itu suka-suka gitu. Acuannya bisa di sini gitu kan, bisa di sini. Kita lihat. Kalau misal yang pertama ini, yang pertama dia kan A nih, A-nya di sini sebelahnya ya, sebelah kirinya B ya kan, sebelah kanannya C, ya enggak? Kiri B, kanan C. Kita lihat di yang lain, misalnya di sini ya. Ini aku dulu deh. Nomor 5 ya. Kita lihat nih, kita kalau misalnya A di sini. Ini kirinya tetap B, ya kan? Kiri sini B, kanannya tetap C. Nah, kalau gitu boleh nggak kita anggap sama nih, yang 1 sama 5? Boleh ya. Yang penting dia letak relatifnya nih, si A, si B letaknya di kirinya A, si C di kanannya A, gitu ya. Jadi nggak terlalu peduli si A-nya tuh di posisinya di sini atau di sini. Karena dia ngelingkar kan. Jadi yang ini sama kayak yang 5, gitu kan. Coba kita cari lagi ada nggak yang sama nih. Kiri, kanan. Yang mana nih kira-kira yang sama nih? B-nya di kiri, C-nya di kanan. Yang 4. Iya, nomor 4 ya. 4 sama. Oke. Berarti kalau gitu ini 3 ini dihitung satu urutan aja gitu ya. Jadi jangan dihitung 3 urutan. Coba kita lihat yang nomor 2 sekarang. Samanya sama yang mana nih? Kan dia kebalik ya, kirinya C, kanannya B. 3, 6. Iya. Ini sama ya kan? Kiri C, kanan B, ini juga A, kiri C, kanan B. Berarti total urutannya ada berapa nih? 2. 2 doang ya? Dari 6, jadi 2 doang. Oke. Nah, jadi sebenarnya permutasi siklus itu, kita tuh ngebayanginnya tuh kayak gini aja. Dia kayak A, misalnya si A-nya dikunci nih. Nah, terus si B-C-nya doang nih yang bisa gerak-gerak gitu kan. Soalnya B-nya bisa di kiri, bisa di kanan gitu kan. Nah, ini jadi bisa 2, bisa kemungkinannya ya. 2 ini misalnya B sama C. 1 berarti kan kalau udah dipakai 1 tinggal 1. Jadi 2 faktorial. Bener kan nih 2 ya? 2 faktorial. Nah, jadi sebenarnya rumus umumnya itu P siklis itu adalah N-1 faktorial gitu ya. Jadi kan tadi N-nya 3 nih. 3 dikurang 1 faktorial. 2 faktorial. Kan? Bisa juga kalau misalnya ada 4 nih, 4 orang, 4 kursi ya. Misalnya 4 kursi. Nah, ya kan kita kayak ngunci si A, terus tinggal hitung sisanya. Ini bisa 3, 2, 1 ya kemungkinannya. Jadinya 3 faktorial. Gitu. Itu juga dapatnya dari 4 min 1. Ya, gitu kan. Sampai sini ada yang mau nanya? Ngerti? Nah, coba kita bahas soal yang berhubungan dengan ini. Mana ya? Kayaknya soal nomor 6 nih. Ketua, wakil, sekretaris, dan 3 anggota lain duduk rapat mengelilingi meja bundar. Nah, kalau udah ada yang bundar-bundar nih pasti siklis ya. Kalau ada meja-meja atau kursi-kursi ini pasti permutasi nih. Pasti urutannya ngaruh. Peluang duduk apabila ketua diapit wakil dan sekretaris.
Coba nih jawab bareng-bareng aja ya. Peluang seperti biasa apa? Favorable events per total events ya. Sekarang coba yang gampang dulu nih, total events-nya dulu. Gimana total events-nya? Total event berarti kita lihat aja ya. Dia kan ada tuh 2, 3, 6 orang ya. 6 orang mengelilingi meja bundar. Berarti total kemungkinannya gimana nih? Banyaknya kejadian yang mungkin total events-nya. 5 faktorial. Iya. Berarti kan 6 min 1 ya. Permutasi siklis kan. Ini 5 faktorial gitu kan. Tinggal yang favorable events nih yang agak ribet. Kira-kira gimana? Kalau ini ketua mau diapit wakil dan sekretaris gitu ya. Maunya pokoknya ketua diapit wakil sekretaris. Coba dipikirin dulu. Kalau bingung, dicoret-coret ya. Jadi jangan dipikirin di otak doang. Biasanya kalau dicoret-coret dibayangin tuh lebih kebayang lah intinya. Jadi misalnya ada meja nih ya. Meja terus ada 6 orang, jadi kan 6 kursi ya otomatis ya. Nah, terus dia pokoknya mau ketua diapit wakil sekretaris ya kan. Ketua, nah habis itu berarti kan yang di sebelah-sebelahnya dia bisa di sini wakil atau sekretaris atau kebalikannya ya, sekretaris atau wakil gitu kan. Tinggal sisanya bebas. Kira-kira berarti gimana dong? 3 faktorial. 3 faktorial aja. Aduh, nggak kedengeran. Tadi ada yang ngomong. Dikali 2 faktorial nggak sih, Kak? Dikali, iya, dikali 2 faktorial lagi ya. Nah, jadi 3 faktorial dari mana? Ini kan dari yang 3 ini ya, 3 yang tadi. Ini bebas gitu kan. Nah, 2 faktorialnya itu dari yang kemungkinan ini ya. Kemungkinan yang di sini. Jadi 2 di sini ya kan. Ini kan bisa ketua, wakil atau sekretaris. Nah, satunya di sini nih. Kalau wakil lo di sini berarti tinggal sekretaris gitu. Jadi di sini 3 faktorial. Gini ya. Tinggal dihitung deh. 3 faktorial. Ini 3 faktorial, ini 2, 1. Coret. Jadinya berapa? Jawabannya yang mana? Yang mana guys? Yang D ya, sabar. 10. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Jadi ini pertama kita anggap satu kesatuan dulu ya, karena kan mereka nempel gitu ya. Makanya tadi 3 faktorial, habis itu baru deh ngeliat yang ini bisa ganti-ganti. Bisa? Yakin? Lanjut, kalau gitu. Nah, udah ini doang nih, tambahan ya, tambahan materinya ini doang. Sekarang coba kita kerjain soal lagi. Geraldine ada nggak? Ada, Kak. Oke. Kelas 12A terdiri dari 10 murid laki-laki dan 20 murid perempuan. Setengah dari jumlah murid laki-laki dan setengah dari jumlah murid perempuan berambut keriting.
Apabila seorang murid dipilih secara acak untuk mengerjakan soal, maka peluang bahwa murid yang terpilih itu laki-laki atau berambut keriting adalah peluang nih, berarti kita ada total event sama favorable ya. Total events-nya berarti berapa? Seorang murid dipilih secara acak berarti Total event tuh yang bawah ya. iya yang bawah. Yang bawah berapa nih? Berarti 30. 30 ya, karena ada 30 murid ya. Nah, tinggal kita cari si favorable events-nya. Terpilihnya laki-laki atau berambut keriting berapa nih? Tadi aku langsung itu Pak. Gimana? 10/30 ditambah 15/30 ya. Gini. Iya, Terus? dikurang 5/30. Oke. Nah, ini boleh juga ya. Jadi ini kan tadi yang laki-laki ya. Terus ini tuh yang keriting gitu ya. Ini ada irisannya gitu ya. Oke. Ini 30 juga, sorry. Atau ya udah berarti 10 tambah 15 kurang. Jadinya? 20/30. 23. Yang E. Sip. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang bingung langsung tanyain ya. Lanjut, nomor 2. Michelle ada? Ada, Kak. Oke. A, B, C, D akan berfoto secara berdampingan. Maksudnya tuh ini ya, berbaris gitu ya. Jadi barisan gini. Nah, peluang A dan B selalu berdampingan adalah, jadi selalu sebelahan gitu maksudnya ya. Gimana nih? Peluang seperti biasa, total event, favorable event. Total eventnya dulu nih, gimana? 4 deh. 4? 4 aja. 4. 4 doang nih? 4 faktorial ya, Kak. Iya, 4 faktorial kan. Kalau misalnya kayak biasa urutannya kan berarti 4, 3, 2, 1 gini kan ya? Iya. 4 faktorial. Nah, tapi ini sekarang kejadiannya A sama B maunya berdampingan nih gitu ya. Misalnya bisa aja gini kan ya, A, B di sini bisa. Bisa juga misalnya gini. Di sini BA. Banyak ya kemungkinannya ya. Nah, berarti gimana nih? Hintnya ini mirip sama yang tadi ya. Kalau misalnya dia berdekatan, duduknya sebelah-sebelahan, kita anggap aja jadi satu kesatuan dulu gitu. Karena dia nggak mungkin misah-misah kan. Anggap aja dia satu kesatuan nih, seret. Nah, jadi gimana dong? Apa? Gimana, sorry? Gak kedengeran tadi. Halo? 2 faktorial. 2 faktorial tuh yang mana? 2 faktorial tuh yang mananya? Yang B dan A. Oke, jadi ini ya bisa ganti AB atau BA gitu kan ya. Jadi slot yang
slot yang di dalamnya gitu ya. Slot yang di dalamnya itu 2, 1. Nah, terus yang di luarnya? Dua faktorial juga, Kak. Yakin? Ini kalau misalnya jadi satu kesatuan nih, berarti ada berapa ini nih? Berapa slot? Kalau si A sama B jadi satu kesatuan nih. Anggaplah satu slot. Berarti ada berapa slot nih? 2. 2. Kalau 2 kan berarti gini. Ini yang AB sama ini satu lagi. Udah. Ya enggak? Ini 2 slot nih. Ini C, AB. Kak. Berarti 3 kan? Iya. Berarti? 2 Kok 2 faktorial? kali 3 ya. Jadinya sama aja kayak gini kan. Ini bisa AB gitu kan. Bisa C, bisa D. Berarti di sini kemungkinan ada yang di slot pertama 3 ya kan? Ada 3. 2, 1. Ya enggak? Hati-hati, jangan disamain sama yang siklis ya. Mana tadi siklis? Tadi kan kalau siklis kan dia cuma dihitung ini doang ya, sisanya ya. Yang di sini nggak dihitung kan, yang di log gitu. Ini beda sama kalau yang permutasi biasa, permutasi yang berbaris. Berarti ini yang di atasnya berapa angkanya? 3 faktorial dikali 2 faktorial kan? Berapa nih berarti? Peluangnya berapa? 1/2. 1/2 ya. Sip, sampai sini ada yang mau nanya? Ngerti semuanya? Lanjut, nomor 3. Zahra ada mic-nya nggak Zahra? Putri ada mic-nya nggak? Ketik aja ya Kak. Ya udah. Zahra coba diketik nih nomor 3 gimana? Banyaknya segitiga yang dapat dibuat dengan menghubungkan segi 6 A, B, C, D, E, F adalah tadi aku 6C3. Oke. Nah. Jadi kita bayangin dulu aja nih ya. Ada segi 6. Terus A, B, C, D, E, F kan. Mau buat segitiga, kalau buat segitiga berarti butuh 3 titik kan ya, atau 3 sudut ya. Bisa misalnya gini. Pakai yang ini. Ya kan? Bisa juga gini nih, bikin segitiga. Bisa. Ya kan? Gini boleh. E, B, C. Dan seterusnya banyak. Nah. Jadi kan sama aja kita dari 6 sudut kita ambil, atau 6 titik ya. 6 titik kita ambil 3 titik ya. 3 titik dari 6 titik. Makanya bisa pakai kombinasi ya. 6C3. Berapa tuh hasilnya? Putri lagi Zahra, sorry. 20. Oke. 6, 5, 4, 3 faktorial, 3 faktorial, 2, 1. Coret-coret. Coret-coret. Tuh. Kok 20 ya? 6C3 kan? 6, 5, 4, 3. Itu bawahnya harusnya 3 juga. Oh iya, 3-nya lupa satu lagi. Gini ya.
Kok 2 sih? Bentar. Nah, ini 3 faktorial 3, 2, 1 ya berarti ya. Nah, ini dicoret sama ini. Ya, jadinya 20. Sip. Ada yang mau nanya sampai sini? Bisa. Lanjut, nomor 4. Putri ada nggak? Kabila? Iya, Kak. Oke. Dari 10 orang siswa terdiri dari 7 orang putra dan 3 orang putri akan dibentuk tim yang beranggotakan 5 orang. Jika disyaratkan anggota tim tersebut paling banyak 2 orang putri, maka banyaknya tim yang dapat terbentuk. Nah, gimana nih? Dari beberapa kemungkinan dulu ya, Kak. Iya, kemungkinannya gimana aja? Pertama yang nggak ada putrinya. Berarti 5-5-nya itu putra gitu ya, ini pria gitu ya. Gimana berarti? 7C5. Oke. Terus kemungkinan lain bisa gimana lagi? Yang putrinya ada 1. 1 putri berarti 1 wanita deh aku ya. Jangan biar nggak PP semua. Jadi 1 wanita sama berapa pria? 4. Ini gimana? Berarti 3C1 dikali 7C4. Oke. Terus gimana lagi? 2 wanita, 3 pria. Oke. Ini? 3C2 dikali 7C3. Oke, tinggal dihitung-hitung deh. 5 faktorial, 2 faktorial ini berapa? 21. 21. Oke, yang ini 3 langsung aja ya. 3C1 3 dikali 7 faktorial 4 faktorial 3 faktorial 3 dikali 765 dikali berapa nih? 105. Iya, dikali 35. 35 ya, jadinya 105 ya. Oke, 3C2 3 juga ya. Kali ini juga 7, 4, 3 gitu kan. Oke, ditambah dikali? Ditambah ya, karena ini kejadian yang berbeda. Jadinya berapa totalnya? 231. 2, 3, 1. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Bisa. Nomor 5 sekarang. Kalian ada? Nggak ada. Vida suaranya kecil ya, Vida ya? Coba atau mau di... Halo, halo? Oh iya, ya, kedengeran dikit. Coba ya, 8 orang peserta wisata harus menginap dalam 1 kamar dengan 2 tempat tidur dan 2 kamar masing-masing 3 tempat tidur. Banyak cara penempatan. Nah, jadi kan di kamarnya itu ada 1 kamar yang ada 2 tempat tidur kan ya. Terus 2 kamar 3 tempat tidur. Kira-kira gimana nih, Vida? Oke, jadi dari 8 orang dipilih 2. Nah, terus? Terus kan sisanya 6C3. 3C3. 3C3 ya, berarti ini dikali tambah? Ditambah. Yakin? Dikali. Kali ya? Iya. Ini kan kombinasinya ini berbarengan ya. Oke, 8C2 berapa?
28. Ini 6 faktorial, 2 faktorial itu ya. 8, 7, 4 ya, 28. 6C3? 20. Tadi 20. 3C3? 1. 1 ya. Jadinya berapa? 560. Iya, 560 yang A. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Bisa? Lanjut, nomor 7. Cecil. Ada nggak Cecil? Ada, Kak. Oke. Tersedia 15 kunci berbeda dan hanya terdapat 1 kunci yang dapat digunakan untuk membuka sebuah pintu. Kunci diambil satu persatu tanpa pengembalian. Peluang kunci yang terambil dapat digunakan untuk membuka pintu pada pengambilan ketiga adalah Aku tadi yang B, Kak. kenapa? Kan tanpa pengembalian. Oke, jadi dia kan yang pengambilan pertama ya, gagal berhasil. Gagal. Kalau gagal peluangnya berapa? Peluang gagal. 14/15. Berarti kan 14/15 ya, bukan 1/15 ya. Oh, iya. 1/15 kan kalau berhasil gitu kan. Kalau yang kedua gagal berhasil, Gagal. gagal lagi nih, berarti peluangnya Sama. 14. tanpa pengembalian. Oh. 13/14. Iya, 13/14 kan. Terus yang ketiga baru kan dia berhasil ya katanya ya. Berapa tuh peluangnya? 1/13. 1/13 ya. Dikali tambah. Dikali ya. Berarti jawabannya yang A. Yang A ya, 1/5. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Bisa semuanya? Oke, ini udah kita bahas semua ya berarti ya. Tinggal tadi yang nomor 10 nih, yang agak ribet dikit. Suatu tim bulu tangkis terdiri dari 5 anggota. Akan ditekan 2 orang untuk bermain tunggal dan 2 pasang untuk bermain ganda. Gitu ya. Jadi ada 5 orang misalnya A, B, C, D, E lah, biar gampang ya. Dua orang bermain tunggal, berarti kan ada yang tunggal nih. Tunggal ini siapa sama siapa gitu kan ya, 2 orang. Terus yang ganda 2 pasang, berarti kan gini ya. Gini. Oke. Jika peraturan yang dipakai bahwa pemain tunggal ini bolehnya aku hapus ya. Jadi pemain tunggal bermain ganda sekali gitu ya. Kalau boleh kan berarti boleh sekali, boleh 2 kali, nanti tambah ribet ya. Jadi langsung aja. Boleh bermain ganda sekali gitu. Maka banyak pilihan yang bisa dibentuk adalah gimana nih guys? Coba jawab bareng-bareng deh.
Gimana? Hitung satu-satu dulu, yang tunggal dulu, baru yang ganda. Oke. Yang tunggal gimana nih berarti? Lima C2 bukan, Kak? Iya, 5C2 ya. Dipilih 2 dari 5. Nah, tinggal yang ganda. Oh ya, ini sebenarnya gini, kalau yang ganda nih dia maunya gini nih. Jadi bolehnya itu dia boleh pemainnya itu dua-duanya main di ganda atau cuma satu aja gitu, tapi masing-masing bolehnya cuma sekali aja. Kira-kira gimana nih kalau kayak gitu? Kan kalau tunggal pasti 5C2 nih, tinggal yang ganda nih kemungkinannya gimana? Berarti kan nanti bisa ini ada 2 pemain tunggal ya, yang bermain di ganda gitu kan ya. Bermain di ganda masing-masing 1 kali. Terus bisa juga cuman 1 pemain tunggal nih yang bermain. Ini agak ini deh. Nah, gini. Jadi ada 2 kemungkinan nih ya. Coba yang 1 pemain tunggal dulu nih, berarti gimana? Kalau misalnya ada 1 pemain tunggal bermain di ganda sekali. Nah, misalnya dia masuk di sini nih. Gimana dong? Biar kebayang nih ya, misal nih ya. Di sini A sama B gitu ya, yang tunggal misalnya. Terus kan sisanya berarti kan C, D, dan E, ya nggak? Nah, terus kalau misalnya ada 1 pemain tunggal, berarti kan di sini bisa A atau B kan, ya nggak? Berarti gimana kombinasinya? Gimana guys? Yang di sini dulu nih. Yang buat tentuin nih, si A atau B yang main di ganda. 2C1 bukan, Kak? 2C1 kan? Terus gimana lagi? Yang ini berarti gimana? Sisanya. 3C1. 3C1 ya. Nah, terus yang ini? Misal yang di sini, oh udah kepilih nih si D misalnya ya. Berarti kan otomatis ya di sini C sama E ya. Berarti gimana dong? Sisa 2 ada slot 2. faktorial. Sisa 2 ada slot 2. Ya sebenarnya 2C2 gitu kan ya, atau 1 gitu, 1 kemungkinan doang. Soalnya kan pasti C sama E gitu ya, kalau di sini udah diisi sesuatu gitu kan. Oke. Nah, sekarang kalau ada 2 pemain tunggal nih yang main di ganda. Kita lihat. Kan bisa gini ya, bisa aja
satunya di sini, si A di sini, si B di sini, ya nggak? Tapi bisa juga satu lagi tuh A-nya di sini, B-nya di sini gitu. Terus yang di sini tuh sisanya doang. Si C, D, E gitu dipilih kan. Berarti dari sini juga ada 2 kemungkinan lagi nih. Dicabangin 2 lagi. Nah, coba yang pertama dulu, pertama. Kalau misalnya gini kejadiannya. A habis itu sesuatu, terus B sesuatu. Tapi ini bisa A, bisa B ya. Bisa bolak-balik ya, jadi gimana dong? Tapi... Oh iya, benar-benar. Gimana nih? Dua C1 dikali berapa itu? Kan yang di sini 2C1 ya. Yang di sini 3C1, terus dikali 2C1 lagi. ini 2C1 nih. Satu kan? Apa? 1 berarti. 1 ya berarti ya. Dikali Kali 2C1. Iya, 2C1. Tinggal 2 ya. Oke, sampai sini pada ngerti nggak? Atau ada yang bingung? Oke, sekarang kejadiannya kalau gini. Jadi dia AB di sini, gitu kan. Yang ini baru deh sisanya. Ini gimana dong? Satu dikali 3C2. Iya, 1 dikali, tinggal yang di sini kan. Ambil 2 dari 3, 3C2. Oke. Udah deh, tinggal dihitung-hitung-hitung. Sama dengan 2C1 berapa? Jawab aja, 2C1. 2. 2, 3C1. 3, 2C1 lagi 2 ya. Jadinya 12. 12 ya. Oke, yang ini? 3. 3. Oke, yang ini? 6. 2 dikali 3 dikali 1 ya, 6. Oke, ini jangan lupa dikali, semuanya dikali ini ya. 5C2 berapa? Berapa nih? 10. 5, 4, 3 faktorial, 3 faktorial, 2, 1. Coret-coret. Iya, 10 ya. Oke. Berarti totalnya jadi berapa dong? Ini tambahin berapa nih? (12 tambah 3 tambah 6? 21. 21 ya. Nah, 10 dikali sama 21 kan? Jadinya 210 gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Bisa semua?
Oke. Coba ini by the way, ini aku kasih soal yang mirip UTBK tahun lalu ya. Ini kan udah kita bahas ya minggu lalu ya. Coba yang ini nih, yang kanan. Seorang anak mengambil boneka dari 2 kotak yang berbeda, panda beruang. Jika seorang anak mengambil boneka dari kotak 1 dan kotak 2, boneka mana yang paling mungkin dia dapat? Ini banyaknya boneka ya, tabelnya ya. Jadi kotak 1 misalnya ada 4 beruang putih gitu. Jadi yang ditanya itu peluang yang paling gede gitu ya, yang ada di pilihannya ya. Nah ini sebenarnya pakai logika aja sih. Kira-kira yang mana? Nggak pakai rumus-rumus nih, pakai logika. Saya bukan. Oke, caranya? Kita lihat aja ya. Kan dia kalau misalnya makin banyak gitu ya, makin banyak si bonekanya kan peluangnya makin gede gitu kan. Nah, kalau di kotak 1 kan paling banyak yang 4 ya, beruang putih. Nah, kotak 2 sebenarnya 5 nih anjing putih. Ya kan, tapi nggak ada nih yang beruang putih dan anjing putih kan. Nah, jadi kita cari lagi yang paling banyak kedua gitu ya, peluangnya paling gede kedua. Yang ini, gitu ya, beruang putih. Makanya jawabannya yang C. Oke. Bisa ini? Lanjut. Satu soal lagi deh. Sisanya buat latihan aja di rumah. Coba ini bentar. Di screenshot dulu coba. Buat latihan di rumah aja ya. Udah belum? Udah, Kak. Nih. Udah, Kak. Ya. Nah, coba kita bahas ini nih, satu soal ya. Yang TO10. Sepasang pengantin baru yang baru saja melangsungkan pernikahan berencana mempunyai 4 anak. Si suami menginginkan dari keempat anaknya itu nanti 2 anak berjenis kelamin perempuan dan 2 laki-laki. Sedangkan si istri menginginkan keempat anaknya terdiri dari 3 anak berjenis kelamin sama dan 1 yang lainnya berbeda. Oke. Pernyataan yang paling tepat berdasarkan masalah tersebut bahwa peluang terjadi keinginan suami adalah gimana? Apakah lebih gede suami atau istri nih gitu yang terjadi kejadiannya? Bagaimana ini? Tadi si suami maunya 2 perempuan ya, 2 laki-laki kan? Si istri maunya antara bisa ini ya, 3 perempuan 1 laki-laki atau 1 perempuan 3 laki-laki gitu kan. Peluangnya gedean yang mana gitu antara si suami dan keinginannya suami sama keinginannya si istri.
Gimana guys? Kira-kira. Kira-kira nih, coba pakai pohon, kayak pohon. Kan dia ada 4 anak nih, jadi anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Anak pertama kemungkinannya gimana? Bisa perempuan, bisa laki-laki kan ya? Bisa dua-duanya kan? Nah, terus ini juga yang kedua, ya udah tetap perempuan laki-laki dan ini dia sama ya peluangnya ya antara perempuan dan laki-laki kan. Berarti kan kita cabang-cabangannya aja nih semua. Perempuan, laki-laki. Aduh, kekecilan lagi. Wait. Ini ya. Oke. Nah, dari sini kelihatan nggak kalau misalnya dia mau 2 perempuan, 2 laki-laki itu berarti ada berapa nih kemungkinannya? Berapa dari berapa peluangnya? Total eventnya dulu dia berapa? Total eventnya berapa nih? Hitungin aja ya. Nah, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 gitu kan. Atau bisa juga dihitungnya gini. Pakai slot, terus di sini kan 2, 2, 2, 2 gitu kan. 16. Itu total event. Nah, kalau sekarang yang suami dulu nih. Suami kan maunya 2 perempuan, 2 laki-laki. Ada berapa? Yang 2 perempuan, 2 laki-laki. Misalnya nih, ini ya enggak? Ini PPLL gitu kan ya. PL ini. PLLP ini, ya kan? Terus LPPL. LPPL ini. Terus mana lagi nih? LPLP. Satu lagi LLPP. Oke, ada lagi nggak? Jadi total berapa suami? 6 kan? Nah, sekarang istri gimana? Istri 3P1L, 1P3L. Peluangnya berarti 16 per berapa nih? Hitungin aja lagi. Ayo, berapa? Lima yuk. 5. Coba kita hitung. PPPL, ini kan bisa ya. PPLP bisa.
Terus PLPP bisa. Terus PLLL bisa. Yang di sini LPPP bisa. Terus LPLL bisa. LLLP bisa. Atau LLPL. Berapa tuh? Apakah 5 totalnya? 7. 8 ya. Tuh 2, 4, 5, 6, 7, 8. Kan? Berarti gedean yang mana nih peluangnya? Istri, suami? Istri. Istri ya. Berarti jawabannya yang C. C ya. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi nih ya yang bisa dipakai. Kalau tadi kan ini manual ya, pakai pohon. Sebenarnya bisa. Kalau pohonnya nggak terlalu banyak bisa nih. Tapi nanti kalau pohonnya misalnya udah makin banyak nih, misalnya kayak yang soal nomor berapa ya? Ini nih kayaknya nih, nomor 15. Ini lebih banyak lagi pohonnya nih kalau kita ngitungnya pakai pohon. Sebenarnya mana tadi? Bisa pakai gimana? Dianggap permutasi tapi unsur sama gitu kan. Jadi dia dianggap kayak urutan tapi kan unsurnya sama. Misalnya yang suami nih. Suami. Dia kan ada 2 perempuan, 2 laki-laki kan. Misalnya tadi kan bisa PPLL. Kan unsurnya ada 2 yang sama gitu kan. Ya udah kita pakai aja nih. Yang 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Benar nggak tuh hasilnya 6? 4 dikali 3, 2 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. 6 ya. Gitu kan. Terus sekarang istri. Ada 2 ya, 2 macam. Misalnya 3 perempuan, 1 laki-laki. Nah, berarti kan 4 faktorial per 3 faktorial gitu kan ya. Ini 4. Atau 1 laki-laki, 1 perempuan, 3 laki-laki kan. Ini juga sama. 4 faktorial, 3 faktorial kan. 4 juga. Nah, sama kan ya, totalnya 8. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Kelihatan nggak nih? Ini, bentar. Aku taruh di sini deh. Biar enak nge-screenshot. Nah, ini sekalian screenshot yang nomor di kiri juga ya. Belum dikerjain juga. Ada yang mau nanya? Udah selesai screenshot belum? Udah, Kak. Oke. Sip. Oke, kalau gitu sampai sini dulu kelasnya. Thank you yang selama ini udah ikut kelas aku. Semoga nanti UTBK-nya pada bisa semua ya. Nah, terus kalau misalnya ada yang ikut kelas super intensif, berarti nanti sampai ketemu lagi di kelas super intensif. Oke, thank you di kelas aku. Dadah. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Hmm.